Nah, seperti inilah kondisi jalan raya yang ada di kota Jeddah pada pagi hari ya. Sangat lengang. Jadi kalau mau memasuki jalur Jeddah ini pada pagi ini tepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menyapa dari kota Jeddah ya, karena di sini sedang pagi, jam 7 pagi ya. Dan saya sekarang mau sharing situasi keadaan jalanan yang ada di kota Jeddah berhubung para traveling ataupun para visitor ya harus menguasai jalanan karena nanti supaya tidak kejebak macet. Jadi waktu-waktu macetnya itu di Saudi itu nggak seterusnya ya, ada saat-saat kosong seperti pagi hari ya. Pagi hari kosong karena pagi hari itu hanya anak sekolah yang keluar yang memakai jalanan. Nah, nanti kalau pagi hari itu dari jam 6 sampai jam 7 itu waktunya anak sekolah pergi ya, menggunakan jalanan itu jam 6 sampai jam 7. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu saat-saat kosong karena yang kerja kantoran itu pada belum berangkat ya. Yang kerja kantoran itu jam 9, jam 8, jam 9 itu pada berangkat. Nanti jam 10 keluar mobil besar ya, jam 10 pagi dan jam 10 malam itu keluar mobil besar, itu mulai macet tuh seperti itu. Nah, kita akan lihat kondisinya pagi ini karena di Saudi Arabia itu karena peraturan baru yang perempuan nyetir, mobil itu semakin banyak, kemacetan tuh di mana-mana ya. Jadi untuk travel itu penting banget ya untuk memperhatikan jalan juga karena lama di jalan juga kan kasihan ya, melelahkan seperti itu. Tapi kebanyakan travel sih sudah menguasai saat-saat kosong ya yang di perjalanan. Dan saya sharing situasi di bulan November ini ya, di awal-awal November. Nah, seperti inilah kondisi jalan raya yang ada di kota Jeddah pada pagi hari ya. Sangat lengang. Jadi kalau mau memasuki jalur Jeddah ini pada pagi ini tepat ya. Lenggang tetapi masih tidak kosong sekali ya, tuh cuma lenggang aja, lancar. Ini highway ya, highway. Kalau dari airport melalui jalan ini dari Mekah ke airport ya, karena arahnya dari timur ke barat. Tetapi ini sebelah kirinya itu yang dari airport ke Mekah juga seperti itu. Dan macet-macetnya itu sore, saat asar sampai isya itu macet-macetnya. Ketambah nanti jam 10 mobil besar seperti kontainer yang bawa itu apa namanya, mobil-mobil dari pelabuhan itu, mobil-mobil besar sudah keluar. Untuk kemacetan tuh jam 10 malam dan jam 10 pagi seperti itu ya tuh. Nah, ini berhubung saya lah dalam perjalanan mau ke laut, kita cari laut gratis, tetapi saya melihat di media sosial ada laut yang seperti Indonesia ya, ada pohon kelapanya, ada dermaga kayu seperti itu ya. Jadi mungkin bisa jadi alternatif untuk liburan yang mukimin ataupun mungkin jemaah umroh atau visitor ingin singgah di Jeddah. Ini bisa jadi alternatif untuk destinasi city tour di Jeddah ya, karena Jeddah itu punya laut seperti itu. Jadi kan ciri khasnya turun ke Jeddah itu harus ke laut dong gitu kan. Tapi kan laut-laut di Jeddah itu kebanyakan prabayar ya, berbayar. Jadi nih kita ada mau
melihat situasinya laut yang ada, pantai yang ada di Jeddah yang gratis tapi bagus gitu. Kayaknya estetik juga kelihatannya, bisa untuk menikmati view-nya laut nanti. Karena sebenarnya katanya itu dulunya itu resort. Kalau resort itu tertutup dan berbayar, tapi karena katanya ada renovasi, jadi sudah publik sekarang. Seperti itu kondisinya. Tuh, jalanan kosong ya. Karena ini arah yang ke airport, jadi yang untuk perjalanan jauh, bukan untuk yang kesibukan di dalam kota ya. Kesibukan di dalam kota itu ya yang pergi ke kantor, yang pergi sekolah, seperti itu kalau pagi-pagi seperti itu. Jadi ini yang untuk perjalanan jarak jauh sudah mulai lenggang tuh jalan. Dan ini Masya Allah tabarakallah, bulan November itu sudah masuk musim dingin, udah enak cuacanya. Cuacanya enak banget. Untuk kota Jeddah yang biasanya panas banget, sekarang sudah adem. Apalagi Madinah tuh, Madinah pastinya lebih dingin tuh. Mungkin untuk para visitor atau jemaah umroh harus bawa baju hangat itu. Dan vitamin, perlengkapan vitamin itu juga penting untuk jaga imun tubuh ya. Perjalanan menuju, kita ini karena dari ujung utara ke ujung selatan, ujung selatan ke ujung utara, jadi perjalanan 50 menitan lah highway itu. Jadi ada waktu untuk sharing keadaan trafiknya kota Jeddah ya. Ini kita highway ya, bukan yang di tengah kota, bukan jalan yang di tengah kota. Karena banyak jalur ya. Ada juga yang jalur dari Balad ke airport itu kan ada jalur laut, dan ini jalur yang highway. Ini dari Mekah sampai Madinah ini yang disebut Jalan Haramain. Yang disebut Jalan Haramain itu jadi katanya ada 2 tempat suci. Jadi Haramain itu yang dimaksud Haramain itu karena ini arah yang ke 2 tempat suci, satu Al-Haram di Mekah dan Al-Haram di Madinah. Makanya jalan ini memang nyampe ke Al-Haram Mekah dan nyampe ke Al-Haram Madinah. Makanya Jalan Haramain. Haramain itu artinya 2 haram, seperti itu. Jadi 2 tempat suci. Nah, kita sambil ngobrol ya, biar yang nonton juga selain ngelihat situasi jalan, kita bisa sambil edukasi nih, sharing-sharing nih. Saya juga sharing untuk para penonton semua, dan insya Allah saya selalu mendoakan semuanya yang berniat haji ataupun umroh segera Allah panggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, amin. Karena jika Allah sudah memanggil ya, apapun itu jalannya, kita akan bisa datang ke tanah suci ya, tanpa kita duga. Walaupun sesuatu yang tidak mungkin itu akan terjadi, maka perkuat niat, insya Allah jalannya dipermudahkan, diberi kesehatan, panjang umur, lancar rezekinya. Tuh masih kosong ya, lenggang ya, jalannya enak ini. Highway itu kan bisa tancap gas sampai 100. Bahkan ada tempat-tempat tertentu yang sampai 120 ya. Ini walaupun kita kelihatannya nggak kencang, tapi ini kencang ini karena highway ya, jalan tol ini. Bangunan-bangunan di kota Jeddah itu ya, pernah ada yang komen dulu yang ingin melihat daerah pertengahan Jeddah ya, karena memang kota Jeddah itu kebanyakan apartemen tinggi ya, apartemen-apartemen yang padat dan tinggi. Tetapi ada juga seperti kota daerah Muhammadiyah, area itu area villa ya, area-area
di sana. Tetapi mungkin kalau saya untuk nyorot villa dengan sangat menyorot seperti itu, mungkin saya juga akan melanggar kode etik ya, karena mungkin privasi orang seperti itu kan. Jadi memang kota Jeddah itu megah banget ya, seperti Jakarta. Banyak apartemen tinggi, bangunan-bangunan baru, apalagi setelah penggusuran yang tahun lalu itu, yang 2 tahun yang lalu itu, sekarang sudah cepet banget itu apartemennya, sudah cepet banyak yang jadi ya, sudah ada kampung baru, sudah semuanya sudah baru-baru dan mewah-mewah ya. Dan juga sekarang warga asing boleh membeli properti ya di Saudi Arabia, asalkan ya tergantung dicek deposit kita dan perusahaan. Untuk pengusaha bisa membeli apartemen ataupun beli tanah di sini ya, yang zaman dulu itu nggak boleh, sekarang sudah bebas. Dan untuk pengusaha juga kita bisa mendapatkan gold gold card. Jadi kartu emas ya, bisa mendapatkan kartu emas dan bisa juga mendapatkan kartu hijau ya, bisa mendapatkan kartu hijau dan bisa juga untuk pengusaha mendapatkan kartu emas. Untuk warga asing sekarang sudah ada sesuatu peraturan baru ya dari Saudi Arabia yang melonggarkan para pengusaha ya, pastinya para pengusaha yang bisa ya, karena yang berduit. Tetapi zaman dahulu itu walaupun pengusaha tetap istilahnya harus ada sponsor atau kafil ya, atau istilahnya harus syarik dengan orang Saudi. Tapi sekarang udah boleh sendirian gitu tuh, tanpa orang Saudi udah boleh, udah tanpa partner, udah tanpa sponsor. Sekarang yang penting dia itu memenuhi syarat, bisa dikasih kartu emas ataupun kartu hijau ya. Dan kartu emas ini saya infokan untuk yang pengusaha sukses, dia bisa mendapatkan kartu emas itu dengan gratis. Dan untuk pengusaha yang istilahnya cuma punya satu perusahaan, misalkan dia bisa mendapatkan, tetapi yang seperti apa sih namanya, resum itu kan? Jadi resumnya itu 100.000 katanya. Untuk Betaga itu apa, untuk gold card ya, bukan card. Dia tuh 100.000 katanya per tahun untuk itu resumnya. Bahasa Arabnya resum, bahasa Indo itu untuk kayak memperpanjang igamah itu resum. Jadi 100.000 ya untuk yang punya gold card. Itu gold card itu dia itu bisa masuk ke semua situs yang VIP ya, situs-situs VIP di dunia. Contoh ini yang pemilik supermarket Lulu tuh, dia punya gold card itu di mana-mana dia, karena dia pengusaha sukses, berhasil di mana-mana seperti itu. Tetapi misalkan cuma punya satu perusahaan, dia itu resumnya bayar 100.000. Kalau yang pengusaha sukses dia sudah gratis, itu gold cardnya itu sudah gratis. Masya Allah tuh ya. Jadi insya Allah jadi motivasi untuk para pengusaha yang ingin investor seperti itu ya, karena sekarang ada proyek baru juga di Saudi. Kalau mau jadi investor biar sukses di Saudi juga itu ada bonusnya ya, ada banyak kelebihan dan keuntungannya juga seperti itu. Ini sambil sharing aja ya, biar cuma tidak melulu ngelihat jalan, karena jalannya memang kosong, sudah kelihatan kosong. Juga saya sharing peraturan baru yang ada di Saudi Arabia. Tetapi kalau untuk green card juga itu untuk pengusaha yang mungkin travel yang mungkin berhasil juga, dia mau tinggal nih, mau beli rumah tuh, atau mau beli apalah, mau sewa hotel yang tahunan atau apa gitu tuh. Nah kalau dia sudah sukses juga, dia bisa mendapatkan green card seperti itu ya. Green card itu
bisa dimiliki oleh warga asing sekarang. Seperti itu fasilitas dari Saudi Arabia, Masya Allah ya. Jadi welcome untuk para pengusaha itu sudah sekarang banyak keuntungan banget seperti itu. Menjanjikan ya masa depan di Saudi, tapi untuk pengusaha nih, untuk kita itu serba mahal guys. Untuk saya pribadi itu serba mahal sekarang itu. Untuk yang pekerja ya, kalau yang mau bekerja sebagai pekerja migran, sekarang itu di Saudi itu serba mahal. Serba mahal ya, karena sudah berpajak, sudah semuanya sudah berubah ya. Udah bensin naik, sudah beli bensin dapat pajak, bayar pajak, belanja ke supermarket gitu itu ditambah pajak, semuanya itu sudah berpajak ya. Sampai tinggal pun kalau ada keluarga nih kayak Kak Atin nih sama Kang Dadan tuh, ada anak itu tuh, anak itu pakai pajak sebulannya berapa Kak? 400 tuh. Kalau ikut saya gratis. Nah itu yang punya keluarga per bulannya 400. Kalau dirupiahkan mungkin 1.600.000 ya, sekitaran itu untuk pajak ya, untuk pajak itu, untuk pajak tinggal itu, bukan biaya makan, bukan biaya transportasi, bukan biaya lain, itu untuk pemerintah itu ya, resum itu namanya. Udah ini Village Mall ini ya, ini Village Mall yang besar dan baru itu tuh. Ini Village Mall itu seberangnya stadium juga, itu dekat dari airport juga. Ini Village Mall, mall baru. Masya Allah, terima kasih ya untuk yang nonton sampai selesai. Saya pengen banget komen ya tentang isi video ini, karena referensi penonton pastinya berbeda, biar saya juga tersemangati ya seperti itu, dan saya bisa konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk para penonton semuanya seperti itu. Karena ini perjalanan ke laut masih panjang, tetapi saya sangat berterima kasih untuk yang bisa menonton saya. Jangan lupa suaranya ini, karena yang penting suaranya ya, jangan sampai komen yang cuma ngeliat gambarnya doang, suaranya kecil, karena saya sharing seputaran Saudi Arabia seperti itu. Insyaallah, tabarakallah. Ini alhamdulillah ya Kang Dadan sama Teh Atin ini banyak jasanya untuk saya, ini lebih-lebih dari saudara ini, selalu kemana-mana bersama. Masya Allah, alhamdulillah ini. Iya, silaturahmi insyaallah berkah sampai jannah. Jazakallah khair. Sambung silaturahmi walaupun beda daerah ya. Masya Allah. Saudara kita kalau di rantauan. Iya, jadi perantauan kita itu sama siapa lagi ya. Masya Allah, tuh perjalanan memang lenggang ya. Jadi kalau misalkan mau city tour itu lebih baik pagi ya, city tour Jeddah itu, karena juga cuacanya walaupun musim dingin, kalau dohor waktu-waktu jam 10 sampai asar itu panas juga seperti itu. Tapi kan kalau check out mungkin hotel tuh dohor ya jam 2-an gitu. Ini baru apa lama ditutup kosong? Iya,